SM Store, amanah dalam muamalah. Tauhid adalah pokok kesucian hati. Inilah yang menjadi pondasi utamanya agar hati kita bersih, agar jiwa kita menjadi suci. Maka pokok utamanya adalah dengan tauhid. Karena dosa syirik itu adalah kotoran hati yang paling besar. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Itulah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh hati manusia. Oleh karena itu, dengan tauhid, maka bersihlah hati kita dari kotorannya yang paling besar. Dan Allah mengabarkan kepada kita kecelakaan yang menimpa orang-orang musyrik disebabkan mereka tidak membersihkan hati mereka dari kesyirikan. Dalam surat Fussilat ayat ke-7 dan ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Celakalah bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat dosa syirik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Surat Fussilat ayat ke-6 dan ke-7. Jemaah sekalian, maksud ayat ini alladzina la yu'tuna zakah. Orang-orang musyrik itu mereka tidak menunaikan zakat. Artinya mereka tidak mensucikan hati mereka dari dosa-dosa kesyirikan. Ini di antara penafsiran makna surat Fussilat ayat ke-7. Setelah di ayat sebelumnya Allah mengatakan celakalah orang-orang musyrik itu. Kenapa? Karena mereka tidak mensucikan hati mereka dari dosa syirik. Kemudian penulis rahimahullah menukilkan penjelasan tentang tafsir ayat ini dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Hiya tauhid wal iman alladhi bihi yazku al-qalb. Yang dimaksud dengan kata zakat dalam ayat ini adalah tauhid dan iman yang dengannya hati menjadi bersih. Bagaimana caranya agar hati menjadi bersih dengan mentauhidkan Allah? Fa innahu yatadamman nafya ilahiyati ma siwal haqqi minal qalbi. Karena tauhid itu mengandung penafikan terhadap peribadahan kepada selain Allah dari hati manusia. Wa itsbata ilahiyatil haqqi fil qalbi. Dan juga mengandung penetapan ibadah hanya untuk Allah di dalam hati kita. Wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, inilah hakikat la ilaha illallah. Wa hadza aslu ma tazku bihil qulub, dan inilah pokok bersihnya hati. Jadi jamaah sekalian, kotoran hati yang paling besar adalah syirik, dan membersihkannya adalah dengan tauhid, yaitu dengan melakukan penafikan terhadap semua yang disembah selain Allah. Maksudnya kita ingkari, kita salahkan dengan hati kita segala bentuk peribadahan kepada selain Allah, dan kita yakini dengan hati hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu, orang yang di hatinya tidak ada pengingkaran
tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, itulah hati yang paling kotor. Itulah hati yang paling buruk. Tapi jemaah sekalian, lihatlah bagaimana setan menipu manusia. Di sebagian kalangan, mereka anggap itu justru kesucian hati. Kenapa? Katanya, tidak merasa benar sendiri. Tidak boleh saling menyalahkan orang lain. Karena agama Islam itu moderat. Moderat kata mereka, tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Subhanallah. Padahal keyakinan mereka itu justru kotoran hati yang paling besar. Yaitu tidak menyalahkan yang syirik. Ini kalimat berbahaya, kedengarannya enak. Tapi hakikatnya adalah racun. Janganlah membenci golongan lain. Bersihkanlah hati kita. Jangan suka memandang orang lain dengan pandangan buruk atau menyalahkan. Subhanallah, seakan-akan itulah kebersihan hati. Padahal justru itulah kotoran hati yang paling besar. Ketika seseorang tidak mengingkari, tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Karena hatinya sedang melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Dan tidak ada gunanya dia beribadah. Saking kotornya dosa syirik itu, maka dia mencemari dan menghancurkan semua amal ibadah. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Saking kotornya dosa syirik itu jamaah sekalian, dia bisa mencemari dan menghapuskan seluruh amalan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah menegaskan, andai mereka berbuat syirik, terhapuslah semua amalan-amalan mereka. Jadi pokok kesucian hati, kebersihan jiwa adalah tauhid. Mengeluarkan dari hati kita semua bentuk pembenaran terhadap peribadahan kepada selain Allah, semua bentuk pengakuan terhadap ketuhanan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok kebersihan hati. Al-qaidatu ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa itu adalah kunci kebersihan jiwa. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Kenapa jemaah sekalian doa itu adalah kunci kebersihan hati? Karena yang maha mampu mensucikan hati kita adalah Allah. Maka hendaklah kita minta kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat ke-21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau Allah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya untukmu, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nur ayat ke-21. Kalau begitu jamaah sekalian, agar hati kita bersih, jiwa kita suci, berdoalah kepada Allah. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha
anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindungnya dan penolongnya. Ini di antara doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kesucian hati. Termasuk juga doa-doa minta istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita perlu untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon pertolongan agar hati kita selalu bersih, jiwa kita selalu suci. Hafalkan doa ini singkat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyah wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber pensucian hati. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita, tujuan diturunkannya Al-Quran untuk mensucikan hati. Dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri-diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, yang tugas rasul itu membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan dengan itu rasul tersebut mensucikan mereka, yaitu dengan ilmu dari Al-Quran yang beliau ajarkan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan agar Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab maksudnya Al-Quran, Al-Hikmah maksudnya adalah As-Sunnah. Makna hikmah jemaah sekalian tergantung penempatan katanya. Kalau di sini makna hikmah adalah As-Sunnah. Namun tidak ada makna hikmah ilmu kebal. Karena mungkin antum pernah lihat di iklan orang mempromosikan ilmu kebal atau tenaga dalam dengan penamaan ilmu hikmah. Itu tidak ada dalam Islam. Penamaan hikmah untuk ilmu kebal, ilmu kesaktian, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan kesaktian itu sendiri tidak ada dalam ajaran Islam. Itu adalah sihir dan perdukunan. Tidak ada ajaran kesaktian dalam Islam. Betul, karomah itu ada, tapi karomah tidak dipelajari. Tidak ada dalam Islam pelajaran supaya punya karomah atau supaya sakti. Yang ada adalah pelajaran supaya istiqomah. Jadi inilah tugas-tugas Nabi SAW. Allah sebutkan dalam ayat ini. Di antaranya, wa yuzakkihim, beliau mensucikan umat beliau dengan Al-Quran. Maksudnya dengan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Sebagaimana juga dalam surat Yunus ayat ke-57. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Maksud nasihat di sini adalah Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin,
serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna ayat ini. Al-Quran huwa syifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Al-Quran itu adalah obat yang sempurna dari semua penyakit-penyakit hati dan badan, dan penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Penyakit hati maknanya jemaah sekalian adalah syubhat dan syahwat. Bagaimana mendapatkan pengobatan dari Al-Quran untuk penyakit hati? Maka Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar pembacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Syekh menjelaskan, yang dimaksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah takunu bi qiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amal bihi. Dengan membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mentadabburinya, yaitu mempelajari rahasia-rahasia pelajaran yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya. Kama fassara bidzalika sahaba wat tabi'un, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat dan tabi'in. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Dahulu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW apabila mempelajari 10 ayat, maka dia tidak akan melewatinya, tidak akan menambah dengan pelajaran yang lain. Sampai 10 ayat ini dia betul-betul memahami artinya dan dia mengamalkannya. Ini yang dimaksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, yaitu bukan sekedar membacanya, tapi berusaha menghafalkannya, kemudian memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Pertanyaannya, dari mana kita bisa memahaminya? Dari membaca tafsirnya. Kita baca buku-buku tafsir, agar kita bisa paham, kemudian kita amalkan. Maka dengan itu, jiwa kita akan menjadi suci. Suci dari dua penyakitnya yang paling berbahaya, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Adapun yang dimaksud Al-Quran adalah obat untuk penyakit badan adalah dengan ruqyah, dengan ruqyah syar'iyah, dengan dibacakan Al-Quran itu kepada orang yang sakit, atau orang yang sakit itu sendiri membacakan untuk dirinya. Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, ittikhadul uswah wal qudwah. Menjadikan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai suri toladan kita dalam semua sisi kehidupan kita. Maka dengan itu hati kita akan menjadi suci. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Maksudnya perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati dan mengharapkan hari akhir, yaitu kenikmatan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Dan inilah jalan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah telah mencintai kita, maka Allah akan mensucikan diri kita. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau,
Dahulu di masa Nabi SAW ada orang yang mengatakan, inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami mencintai Rabb kita. Maka Allah turunkan surat Ali Imran ayat ke-31. Sehingga surat ini atau ayat ini kata para ulama adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian kejujuran cinta. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jemaah sekalian, ketika seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, maka Allah akan melindunginya dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku telah mencintai seseorang, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memegang, kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya Allah akan lindungi anggota-anggota tubuhnya tersebut dari perbuatan-perbuatan dosa sehingga menjadi suci jiwanya. Karena hati itu sangat terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bagaimana hubungan antara penglihatan dan hati. Maka Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan, begitu pula tangan dan kaki seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa apabila Allah telah mencintai orang tersebut. Dan juga jemaah sekalian, mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah syarat diterimanya amalan kita. Dan untuk mensucikan hati kita, maka kita harus beramal. Kita harus beramal. Sebagaimana akan dijelaskan juga oleh Syekh dalam kaidah yang kelima, bahwa kesucian itu harus dengan amalan, dan amalan tidak akan diterima tanpa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengkritik golongan sufiyah, tasawuf, tarekat yang mengada-ada di dalam agama, tapi mereka mengira itu adalah amalan-amalan untuk mensucikan hati. Kata beliau, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Mensucikan hati, membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati penyakit fisik. Faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji biha ar-rusul huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Maka siapa yang mensucikan dirinya dengan riyadah. Riyadah di sini maksudnya latihan-latihan kejiwaan. Entahlah bagaimana itu istilah orang sufi. Begitu pula dengan mujahadah, dengan usaha. Dan khalwah, yakni mereka bersendirian. Tetapi dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bersendirian, tapi nggak mau datang sholat berjamaah. Dengan dalih dia lebih dapat menjaga hati kalau sholat sendiri, nggak riak. Maka ini cara yang Nabi SAW nggak contohkan.
Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara-cara yang mereka lakukan itu seperti orang sakit yang berusaha mengobati dirinya sendiri dengan apa yang dia ketahui. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Padahal dia bukan seorang dokter. Dia bukan ahli kesehatan, namun dia berusaha mengobati dirinya sendiri hanya dengan pendapatnya saja, bukan mengikuti ahlinya. Farrusul atibba'ul qulub, maka ketahuilah para rasul itulah dokter-dokter hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa man tariqihim, maka tidak ada jalan mensucikan hati dan memperbagus jiwa kita kecuali mengikuti jalan mereka. Wa ala aidihim, mengikuti ajaran-ajaran mereka. Wa bimahdil inqiyat wa taslim lahum, dan dengan semata-mata tunduk serta mengikuti ajaran-ajaran mereka saja, tidak ajaran yang lain. Itulah jalan mensucikan jiwa, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang lain kecuali mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, at-tazkiyatu takhliyatu wa tahliyah. Mensucikan jiwa itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, takhliyah, menghilangkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, yaitu dengan bertobat darinya dan meninggalkannya. Yang kedua, dengan tahliyah, yaitu menghiasi diri kita dengan amal-amal ketaatan. Inilah dua sisi tazkiyatun nufus. Tidak bisa hanya satu saja. Kita membersihkan diri dari dosa, tapi kita tidak melakukan amal ketaatan, maka belum suci diri kita. Begitu pula sebaliknya, kita melakukan amal ketaatan, tapi kita masih melakukan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang menghapuskan amalan, maka tidak mungkin suci hati kita. Dan ini diisyaratkan dalam firman Allah surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat, wahai Muhammad, yang dengannya engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Tutahhiruhum, engkau mensucikan mereka. Maknanya adalah engkau sucikan mereka dari dosa-dosa. Kemudian tuzakkihim, engkau bersihkan mereka, yaitu dengan melakukan amal-amal ketaatan. Maka ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang kita melakukan dosa-dosa dan menyuruh kita melakukan amal-amal ketaatan. Dan ketahuilah, setiap perbuatan dosa akan mengotori hati. Sebanyak apa dosa yang dilakukan seorang hamba, maka sebanyak itu pula hatinya menjadi keruh dan kotor. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Maka apabila dia melepaskan diri dari dosa itu, kemudian dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, menjadi suci lagi hatinya. Wa in ada zida fiha. Namun kalau dia menambah dosa itu, dia nggak mau bertobat, maka titik hitam itu pun bertambah. Semakin banyak dia melakukan dosa, titik hitam itu pun semakin banyak. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai akhirnya titik-titik hitam itu menutupi seluruh hatinya. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu, dan itulah yang dimaksud dengan ar-ran, penutup hati, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan itu adalah penutup hati yang telah menutupi hati-hati mereka disebabkan dosa-dosa mereka.
Sekali-kali tidak, maksudnya mereka bukan tidak bisa memahami Al-Quran, tapi di hati mereka ada penutup sehingga sulit memahami Al-Quran. Maka ini diantara dampak buruk maksiat. Kita terhalang memahami kebenaran dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi, untuk mensucikan hati harus dengan meninggalkan dosa-dosa dan melakukan amal soleh. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-49. Balillahu yuzakki may yasha, bahkan Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau, ay bil iman wal amal salih wa bit takhalli anil akhlaq ar-radhilah wat tahalli bis sifatil jamilah. Maksudnya Allah sucikan dengan iman dan amal soleh, dan dengan berlepas diri dari akhlak yang buruk dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang indah. Jadi dua sisi ini harus selalu ada, meninggalkan dosa-dosa dan melakukan amal ketaatan. Al-Qaidatus Sadisah, kaidah yang ke-6, iglaqul manafidh allati tukhriju bil insan ani tazkiyah wa tub'iduhu anil fadilah wa tuqi'uhu fir radhilah. Menutup semua pintu-pintu yang dapat mengeluarkan seseorang dari kesucian dan menjauhkannya dari kemuliaan dan menjerumuskannya di dalam kerendahan dan kekotoran. Maksudnya adalah, jemaah sekalian, agar hati kita suci, kita harus menjauhi pintu-pintu maksiat. Bukan hanya maksiatnya, tapi pintu-pintunya pun harus kita jauhi. Makanya Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Surat Al-Isra ayat ke-32. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi kata Allah jangan kamu dekati zina. Artinya zina dilarang, dan semua pintu-pintu yang menjerumuskan ke sana juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, maka Allah mulai dari menundukkan pandangan dulu, baru menjaga kemaluan. Karena pandangan itu adalah pintu pertama, dan zina dengan kemaluan adalah puncak dari dosa zina itu. Dalam surat An-Nur ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh penulis, mengatakan, Quddima ghaddul basar ala hifdzil furuj li'anna an-nadhra bariduz zina wa ra'idul fujur wal balwa fihi ashaddu wa akthar. Allah sebutkan lebih dulu menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Karena pandangan itu adalah pintu kepada zina dan pengantarnya. Dan musibah disebabkan oleh pandangan itu lebih banyak terjadi, lebih mudah terjadi. Oleh karena itu Allah suruh kita menundukkan pandangan. Maka Allah menyuruh kita menutup pintunya terlebih dahulu. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat ke-30, tentang perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa inna man hafidha farjahu
wa basarahu tahura minal khubuthi alladhi yatadannasu bihi ahlu al-fawahish. Karena sesungguhnya orang yang menjaga kemaluannya dan pandangannya akan menjadi suci dari keburukan yang dengannya mengotori para pezina. Wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharram, dan menjadi bersih amalannya disebabkan dia meninggalkan yang haram. Allati tatma'u ilaihi nafs wa tad'u ilaihi, yang diinginkan oleh jiwanya dan jiwanya selalu mengajak kepadanya. Jadi jemaah sekalian, beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita dua manfaat menjaga pandangan. Yang pertama, dengan itu kita suci dari dosa zina. Yang kedua, amalan-amalan kita akan menjadi baik. Kenapa demikian? Itu sebagai balasan dari Allah. Karena kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, padahal hati kita menyukai. Karena sudah tabiat manusia menyukai lawan jenis. Namun walau hati kita menyukai, karena itu bukan kesukaan yang Allah halalkan, sebab tidak diikat oleh ikatan pernikahan, kita pun menahan pandangan kita. Kita tidak melihat kepada wanita yang bukan pasangan kita, maka Allah balas kita dengan memperbaiki amalan kita. Faman taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripada itu. Silakan. Bismillah, diinfokan kepada para jemaah yang membawa mobil Agia AT 8924 DP Uli L1141 AAE, mohon dipindah karena ada truk masuk perusahaan kabel. Sekali lagi, bagi para jemaah yang membawa mobil Agia dan Uli nomor bank AD 8924 DP dan L1141 AAE, mohon dipindah karena ada truk masuk perusahaan kabel. Syukran. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita menjauhi pintu-pintu kemaksiatan. Yang kita bahas hanyalah salah satu pintunya, yaitu pintu zina, dimulai dari pandangan mata yang tidak dijaga. Maka hendaklah kita jauhi semua pintu-pintu yang dapat merusak hati kita. Baik merusak dengan syahwat, begitu pula merusak dengan syubhat. Dan yang kedua itu lebih berbahaya. Contohnya, yang harus kita jauhi agar hati kita tidak rusak dengan syubhat adalah para dai, para ustadz, para guru yang tidak mengajarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Maka kita harus jauhi, harus hindari. Kalau kita nggak mau kena syubhat, maka kita harus hindari orang-orang yang menyebarkan syubhat. Dan ini penyakit hatinya lebih berbahaya daripada syahwat. Karena dia merusak akidah. Mungkin menjerumuskan dalam kesyirikan dan kekufuran. Atau minimalnya dalam penyimpangan akidah dan bid'ah-bid'ah. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, az-zaig, penyakit yang disebabkan oleh syubhat, bukan oleh syahwat, tapi oleh syubhat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga' ta'wili. Maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih,
yang belum jelas bagi sebagian orang. Mereka gunakan dalil-dalil itu untuk menyesatkan dan melakukan penakwilan. Penakwilan yang baru, yang tidak dipahami oleh salaf, oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat ini jemaah sekalian, Allah ingatkan kita. Orang-orang yang menyimpang itu mereka menggunakan dalil, tapi dalil untuk menguatkan pendapat yang menyimpang. Disinilah mengapa orang itu bisa tertipu. Karena mereka menggunakan dalil sehingga bisa merusak hati. Karena dalilnya dibawa kepada makna tidak seperti yang dipahami oleh generasi salaf. Dan Nabi SAW bersabda tentang ayat ini. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau kamu lihat, ada orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu yang belum jelas bagi sebagian orang, maka mereka manfaatkan dalil-dalil itu untuk menyesatkan mereka, sehingga mereka mengatakan, oh ternyata ada dalilnya. Padahal dalilnya dia bawa kepada makna yang tidak sebenarnya. Maka kata Nabi SAW, faulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Maka mereka itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, jauhi mereka. Nabi SAW mengatakan, jauhi mereka. Bukan kita datangi majelisnya, atau kita buka YouTube-nya untuk mendengarkan. Maka ini kesalahan fatal. Kita menjerumuskan diri kita dalam syubhat. Jadi harus dijauhi pintu-pintu syubhat itu. Begitu pula pintu-pintu syahwat. Al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang ketujuh, tadzakurul maut wa liqa'ullahi azza wa jalla. Mengingat mati dan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah azza wa jalla mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka dengan mengingat mati dan mengingat perjumpaan dengan Allah kelak di hari kiamat, ini akan membantu kita mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dan segera bertobat kepada Allah serta melakukan amal-amal kebaikan. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau At-Tadhkirah dari Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa memperbanyak ingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 hal: ta'jilit taubah, wa qana'atil qalbi, wa nasyatil ibadah. Menyegerakan taubat, hati yang qanaah, yang merasa cukup, dan semangat ibadah. Wa man nasiyahu uqiba bi thalathin. Dan barang siapa melupakan kematian, dia akan dihukum dengan 3 hal: taswifit taubah, menunda-nunda taubat, wa tarkir ridha bil kafaf, dan tidak ridho dengan pembagian atau rizki yang Allah berikan, selalu merasa kurang, wat takasul fil ibadah, dan malas dalam beribadah. Karena jemaah sekalian, mengingat mati itu sendiri adalah ibadah. Sebab Rasulullah SAW menyuruh kita melakukannya. Berarti kalau kita melakukannya adalah termasuk memenuhi perintah Nabi SAW, sehingga itu termasuk amal soleh. Dan juga dengan mengingat mati dan perjumpaan dengan Allah, itu akan menjadi sebesar-besarnya pendorong bagi kita untuk selalu mensucikan diri, menjauhi dosa-dosa, dan melakukan amal-amal ketaatan. Al-Qaidatus Tsaminah, kaidah yang ke-8. Takhayyurul julasa
wantiqa'ur rufaqa, memilih teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang buruk. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka setiap hari pagi dan petang hanya mengharapkan wajahnya, yaitu mereka lakukan ikhlas semata-mata mendapatkan balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan melihat wajah Allah sebagai nikmat terbesar penghuni surga. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kamu palingkan pandanganmu dari mereka karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya, jangan kamu tinggalkan orang-orang soleh. Walaupun mereka fakir, mereka tidak bisa memberikan keuntungan dunia kepadamu, jangan kamu tinggalkan mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan janganlah kamu taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan urusannya telah melampaui batas. Perhatikanlah jamaah sekalian, orang-orang yang lalai itu hakikatnya adalah orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu taati, jangan kamu ikuti orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dia pun mengikuti hawa nafsunya. Jadi kelalaian dari mengamalkan syariat Allah itu bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada seseorang akibat dia berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Falamma zagu azagallahu qulubahum, ketika mereka berpaling maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Beliau SAW juga bersabda, mathalul jalisi salih wasu'i kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul mis imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Maka penjual minyak wangi, kalau kamu duduk dengannya, bisa jadi dia menghadiahkan kepadamu, atau kamu beli darinya, atau minimalnya kamu cium darinya aroma yang enak. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabitha. Sedangkan duduk dekat pandai besi, maka kemungkinan dia akan membakar pakaianmu, atau minimalnya kamu dapatkan darinya aroma yang tidak bagus. Inilah jemaah sekalian perumpamaan berteman dengan orang baik dan orang buruk. Itu sedikit banyak akan memberi pengaruh kepada seseorang. Maka pandai-pandailah memilih teman. Walaupun kita sudah berteman baik, sudah terlanjur, tapi kita kemudian ingin benar-benar berhijrah, maka kita harus meninggalkan teman-teman lama yang buruk itu. Walaupun sudah terlanjur berteman baik. Namun tentu itu tidak menafikan kewajiban kita menasihati mereka, mengajak mereka bertobat, mengajak mereka ke majelis ilmu. Tapi untuk berteman baik sudah tidak boleh lagi, kalau kita betul-betul ingin menjaga diri kita. Kalau kita bergaul lagi dengan mereka, maka sungguh sangat berbahaya. Mungkin kita akan terpengaruh lagi. Al-Qaidatut Tasi'ah, kaidah yang ke-9, al-hadar minal ujub wal ightirar bin nafsi. Berhati-hati dari sifat ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Maksudnya jemaah sekalian, jangan pernah memandang diri kita baik. Jangan pernah melihat diri kita sudah tinggi kedudukannya karena kita sekarang penuntut ilmu, karena kita sudah mengenal sunnah,
karena kita sudah sering menghadiri majelis ilmu, karena kita sudah menjaga sholat, jangan pernah memandang diri kita baik atau sudah tinggi kedudukannya. Karena itulah yang disebut dengan ujub. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri, mensucikan dari dosa atau mengangkat diri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Surat An-Najm ayat ke-32. Jemaah sekalian, walau secara zahir kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi apakah kita berani memastikan, kita bisa memastikan amalan kita diterima? Jadi nggak mungkin kita bisa mengatakan, saya sudah hebat, saya sudah tinggi kedudukannya, saya yang paling takwa, sementara kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Maka tidak boleh kita memuji diri sendiri atau merasa tinggi. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita menjadi baik pun itu kan anugerah dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang tinggi, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu seharusnya bagaimana? Kita hendaklah berada dalam kondisi harap-harap cemas. Ini hati seorang muslim, selalu berada dalam keadaan harap-harap cemas, berharap semoga dosa-dosanya diampuni, berharap semoga amalannya diterima, cemas, takut. Jangan-jangan tobatnya ini belum betul-betul tobat sehingga Allah belum mengampuni. Jangan-jangan amalnya banyak kekurangan sehingga Allah tidak menerimanya. Inilah keadaan hati orang yang beriman. Dan inilah hatinya para sahabat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah melakukan sejumlah amalan dan hati mereka dalam keadaan takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini disebutkan mereka telah melakukan sejumlah amalan, tapi enggak disebut dalam ayat ini amal baik atau amal buruk. Namun dilanjutkan dengan hati mereka merasa takut. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasrikun, ya Rasulullah, apakah maksud ayat ini amalan yang mereka kerjakan amalan buruk, yaitu minum khamar dan mencuri sehingga mereka merasa takut? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang berpuasa, melakukan salat dan bersedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum, namun mereka takut jangan sampai amal ibadah mereka tidak diterima. Karena mereka khawatir dengan kekurangan-kekurangan dalam amal ibadah mereka. Sehingga mereka takut jangan-jangan Allah tidak menerimanya. Inilah hatinya para sahabat. Rajin ibadah, tapi takut kepada Allah. Kalau orang rajin maksiat kemudian dia takut, ya seharusnya begitu kan? Karena dia berbuat maksiat. Tapi sahabat rajin ibadah masih takut kepada Allah. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, mengatakan, adraktu akthar min 30 sahabiyan kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku berjumpa dengan lebih dari 30 orang sahabat, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Takut jangan-jangan dia termasuk golongan orang munafik. Selalu dalam keadaan takut, khawatir, cemas, di samping berharap kepada Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu mengumpulkan dua hal. Pertama, perbuatan baik. Yang kedua, rasa takut kepada Allah. Wal munafiku jama'a isa'atan wa amnan. Sedangkan orang munafik, dia juga mengumpulkan dua.
Pertama, perbuatan buruk. Yang kedua, merasa aman. Merasa aman dari azab Allah. Merasa dia sudah dijamin selamat dengan amalan-amalannya. Padahal dia berbuat buruk. Kemudian beliau membaca surat Al-Mu'minun ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang beriman tersebut, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, berhati-hatilah, karena ini penyakit ahli ibadah. Ini tipu daya setan untuk umumnya ahli ibadah. Secara umum, kebanyakan ahli ibadah tidak diajak oleh setan ke tempat maksiat, tidak. Orang yang rajin sholat, rajin ibadah, setan tidak mengajaknya ke tempat maksiat. Setan biarkan dia rajin ibadah, jauh dari tempat maksiat. Tapi setan menjerumuskan dia ke dalam dosa dari sisi yang lain, yaitu merasa hebat, merasa punya kedudukan mulia di sisi Allah. Itulah namanya ujub. Merasa dirinya tinggi. Maka hati-hati jemaah sekalian. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada ahli ibadah yang masuk neraka dan ada tukang maksiat yang masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena yang ahli ibadah ini merasa ujub, merasa tinggi. Sedangkan yang tukang maksiat ini, dia pun bertobat. Dan selalu dia ingat dosanya sehingga dia merasa rendah. Karena dia ingat dosanya, dia selalu merasa rendah diri, tidak pernah merasa tinggi. Maka dengan sebab itu dia masuk surga. Bukan berarti kita dianjurkan berbuat dosa dulu, tidak. Tapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah hindari sifat ujub, selalu memandang diri kita rendah, hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula bersikap tawadhu kepada manusia, tidak menganggap kita lebih tinggi daripada orang lain. Karena itu namanya sombong. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Al-qaidatu al-ashirah, kaidah yang ke-10, yang terakhir. Ma'rifatu an-nafs, mengenal karakter jiwa. Syekh menyebutkan, jiwa itu memiliki karakter-karakter. Di antaranya disebutkan 3 dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itulah hatinya orang-orang yang beriman. Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan menjadi tenang jiwa mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan juga kelak Allah akan memanggil pemilik jiwa yang tenang ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman dan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela dirinya. Apa makna jiwa yang mencela dirinya, jemaah sekalian? Ada 2 makna. Yang pertama, jiwanya orang yang beriman, tatkala orang beriman itu terjerumus dosa, maka dia pun mencela dirinya sendiri. Dan itu kebaikan. Itu termasuk kebaikan. Sehingga dia bertobat kepada Allah
dan tidak lagi mengulangi dosanya. Yang kedua, maksud jiwa yang mencela dirinya adalah jiwa orang kafir kelak di akhirat. Dia mencela dirinya sendiri saat sudah terlambat dia mencela dirinya. Dia menyesali perbuatan dosanya saat sudah terlambat, tidak ada guna penyesalan ketika itu. Kemudian yang ketiga, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Sebagaimana di surat Yusuf ayat ke-53, innan nafsa la-ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Maka jemaah sekalian, inilah hakikat jiwa kita, selalu menyuruh kita berbuat buruk. Maka tidak ada jalan selamat darinya kecuali kita memohon rahmat Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kata Syekh, dengan mengenal karakter jiwa ini, maka itu memiliki makna jiwa manusia itu bisa berubah-ubah. Jiwa manusia bisa berubah-ubah. Terkadang dia menjadi jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah. Terkadang dia menjadi jiwa yang penuh dengan penyesalan. Kalau dia menyesal di dunia dan dia bertobat, maka dia selamat. Tapi kalau dia menyesalnya nanti di akhirat, sudah terlambat. Terkadang jiwa itu selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Artinya, kita harus betul-betul terus-menerus berusaha menjaga jiwa kita, karena kondisi hati itu selalu berbolak-balik, selalu berubah-ubah. Maka harus selalu kita berusaha menjaganya. Ini yang dimaksud oleh penulis, hafizahullah ta'ala. Walhamdulillah, inilah ringkasan pelajaran 1 semester. Karena ini 1 buku nih. Alhamdulillah selesai 1 buku. Ya. 10 kaidah mensucikan jiwa yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqamah dalam menundukkan pandangan kita? Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah. Dan segera menikah, jangan ditunda-tunda. Sebagaimana sabda beliau SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Segera, jangan ditunda-tunda. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia puasa. Karena puasa itu juga bisa menjadi perisai baginya, perisai dari pandangan yang haram dan semua yang Allah haramkan. Karena itu hakikat puasa, harus mencegah kita dari perbuatan yang haram. Jadi kata Nabi SAW, solusinya adalah menikah. Kalau sudah nikah tapi masih juga tergoda, menikah lagi. Satu lagi, Nabi SAW mengatakan, kalau kamu lihat seorang wanita di jalan, maka segera pulang ke istrimu. Karena yang ada pada dia sama dengan ada yang ada pada istrimu. Jadi menunjukkan nikah lebih menjaga seseorang dari perbuatan dosa. Kemudian juga harus ada usaha. Harus ada usaha. Fa innalakal ula wa laysa lakas tsaniyah. Kata Nabi SAW, bagimu pandangan yang pertama. Maksudnya kalau nggak sengaja kamu nggak berdosa, tapi tidak yang kedua. Artinya, langsung kita berusaha untuk memalingkan pandangan kita. Dan kalau kita betul-betul berusaha, maka Allah akan berikan pertolongan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berusaha, berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Begitu pula
hal-hal yang kita bahas tadi sebenarnya itu juga kiat-kiat istiqamah. Meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan, tidak sesuai tema. Ana punya sebidang tanah. 3 hari yang lalu ada seseorang yang datang melihat tanah tersebut, mau dikontrak untuk dibikin sebuah supermarket. Yang ana tanyakan, bagaimana hukum menyewakan tanah untuk didirikan supermarket tersebut? Karena yang ana tahu sistem pembayarannya ada yang menggunakan kredit atau apa jenisnya. Itu ana kurang paham. Sebenarnya jemaah sekalian, orang yang menyewa kepada kita, dengan cara apapun dia membayar, dia pinjam dengan cara riba, itu sebenarnya dosa-dosa dia, bukan dosa kita. Karena tidak terkait dengan transaksi kita. Hanya kita tentu harus memberi nasihat kepadanya. Kalau kamu mau beli tanah saya, mau ngontrak tanah saya, sebaiknya kamu jangan bertransaksi dengan riba. Tapi seandainya dia dapat uang misalkan dari pinjaman uang di bank, lalu dia ingin membeli barang kita atau menyewa tanah kita, ya kita nggak berdosa. Dan itu hukumnya boleh bagi kita, tidak boleh bagi dia. Dia dapatkan dari manapun uang itu dosa dia, karena kita tidak terlibat dalam dosanya tersebut. Cuma kita harus pastikan dulu, ini minimarket yang menyewa tempat kita, apakah dia menjual yang halal semuanya atau dia menjual yang haram? Kalau dia menjual yang haram, itu sama saja kita membantu dia untuk berbuat dosa. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah tentang hukum menyewakan ruko untuk orang menjualkan barang yang haram. Ya hukumnya nggak boleh, karena itu sama saja menolong mereka. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang kesurupan itu bisa disembuhkan dengan mensucikan hati? Bahkan itulah faktor utama kesembuhannya. Orang yang kesurupan berarti orang yang diganggu setan. Tidak ada benteng yang paling kuat, senjata yang paling hebat untuk menghadapi gangguan setan melebihi tauhid. Sucikan hati dari segala macam kesyirikan dan kekufuran. Itu benteng yang paling kuat. Dan itu diketahui oleh setan itu sendiri. Bahkan rajanya setan, yaitu iblis, dia mengatakan kepada Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Aku akan menyesatkan, aku akan mengganggu semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang beribadah dengan mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran syirik. Itu kan hakikat ikhlas, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Itulah senjata yang paling kuat yang menjaga manusia dari gangguan setan. Dan jemaah sekalian, kita ruqyah pun tanpa kita mengajari orang yang sakit itu untuk mentauhidkan Allah, percuma. Sekarang kita ruqyah, dia masih berbuat syirik, kita pergi, setannya datang lagi. Begitu-begitu terus. Tapi kalau kita ajari dia mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, bertawakal kepada Allah, bergantung hati hanya kepada Allah, maka dia punya benteng, sehingga setan tidak bisa mempermainkannya, mengganggunya. Jadi itu yang paling penting justru bagi orang-orang yang diganggu oleh setan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.